Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, buah setan merupakan sebuah makanan yang akan memberikan kita kekuatan. Ada 3 jenis buah setan di dunia ini, yakni Zoan, Paramecia, dan Logia. Namun hingga sekarang masih belum ada yang tahu bagaimana caranya lepas dari kekuatan buah setan. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah dokter dan para ilmuwan melepas buah setan. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diopenime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Orang terpintar dalam dunia One Piece yang masih hidup saat ini bisa dibilang ia adalah Dr. Vegapunk. Dilansir dari Kuma, Vegapunk memiliki kecerdasan 500 tahun dari masa sekarang. Dan ini terbukti, Vegapunk berhasil membuat sebuah kloningan Bartolomeo Kuma yang sekarang kita sebut sebagai Pasifista. Bukan hanya kloningan awak biasa, melainkan kloningan dengan dilengkapi kemampuan buah setan Kizaru. Pasifista merupakan sebuah kloningan yang sangat merepotkan. Dan sebenarnya, jika berbicara mengenai penetralan buah setan, ada satu buah setan yang dapat menetralkan pengguna buah setan, yakni Kurohige. Ia memiliki kekuatan Yami Yami no Mi. Sekarang kita masuk ke poin pertama. Hanya satu orang yang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan buah setan dari lawan, yakni Kurohige. Sejauh ini, info yang kita tahu mengenai cara mengambil buah setan milik orang lain adalah dengan cara menggunakan buah apel. Tapi apakah benar begitu? Rasanya akan sangat simpel jika kita hanya memerlukan buah apel untuk mengambil buah setan orang lain. Namun secara faktanya, ketika pengguna buah setan mati, maka buah itu akan muncul secara random di dunia ini. Tapi kejadian di Ark Marineford merupakan sebuah kenyataan bahwa Kurohige mematahkan fakta tersebut. Yang artinya, Kurohige tahu caranya agar buah setan keluar dengan lokasi yang sesuai dengan keinginannya. Seperti dengan teori yang sudah banyak beredar, bahwa cara Kurohige mendapatkan buah iblis Shirohige adalah dengan cara menutup segala jalur keluar buah setan Gura-Gura no Mi. Ya, kita diperlihatkan bahwa bajak laut Kurohige menutupi tubuh Shirohige dan Kurohige dengan sebuah kain yang besar. Dengan di dalamnya yang sangat gelap itu, maka kemampuan Kurohige juga bertambah besar. Namun poinnya di sini adalah Kurohige memiliki kemampuan untuk menetralisir buah setan. Maka jika ia menutupi segala rute keluar buah setan Gura-Gura no Mi, hal yang terjadi adalah Gura-Gura no Mi akan muncul di tempat yang sudah disediakan oleh Kurohige, yang mungkin ia menggunakan apel sebagai tempat di mana gura-gura akan mendarat. Dan beberapa minggu lalu, kami membuat mengenai alasan kenapa Kurohige bisa memakan 2 buah setan sekaligus. Ya, kami mengambil referensi ilmu kesehatan di sana. Banyak orang menolak teori tersebut dengan alasan bahwa rasanya Oda tidak mungkin memasukkan konsep DNA ke dalam ceritanya. Banyak orang menolak teori tersebut dengan alasan teori yang terlalu ribet. Ya, kami tahu, itu merupakan hal yang ribet. Dan kami tahu itu merupakan sebuah teori yang agak rumit mengingat ini diambil dari ilmu kesehatan. Tapi perlu kami katakan juga bahwa konsep DNA sudah Eiichiro Oda singgungkan dalam ceritanya, yakni pada One Piece chapter 840, bahwa Vince Bokjaji dan Vegapunk menemukan blueprint kehidupan yang bernama faktor garis keturunan hidup, yang mana faktor garis keturunan hidup ini mereferensikan dari DNA itu sendiri. Dengan blueprint kehidupan itu, Germa 66 membuat sebuah pasukan kloningan mereka sendiri, dan ayahnya yakni Jaji memodifikasi anaknya sendiri, yaitu Reiju, Ichiji, Niji, dan Yonji, merupakan contoh nyatanya. Mereka saat ini memiliki kekebalan tubuh yang di luar tubuh manusia normal. Ketika mereka masih kecil, mereka memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit dewasa. Dan dari faktanya, memakan buah setan juga termasuk dari proses untuk mempengaruhi faktor DNA mereka. Karena sehabis memakan buah setan, manusia akan memiliki kemampuan yang di luar nalar, seperti bisa mengeluarkan api, magma, es, dan lain sebagainya. Sehingga tingkat tertinggi dari pelaksanaan blueprint kehidupan adalah buah setan. Reiju, Ichiji, Niji, dan Yonji memang berhasil dirubah DNA-nya dengan melalui proses yang sangat-sangat panjang. Mereka butuh latihan dan lain sebagainya. Namun buah setan hanya sekali gigit dan fungsi DNA yang ada di dalam tubuh manusia akan langsung berubah drastis. Dan inilah yang saat ini sedang diteliti oleh Vegapunk. Vegapunk memiliki banyak prestasi. Ia meneliti batu laut, ia juga meneliti buah setan.
Dibanding dengan meneliti batu laut, Vegapunk lebih banyak meneliti tentang buah setan. Ia adalah orang yang diketahui mampu membuat benda mati memakan buah setan. Dan kita sampai sekarang belum diperkenalkan karakter Vegapunk. Jika Vegapunk pernah bekerja sama dengan Jaji sebelumnya, maka kemunculannya di dunia One Piece akan menjadi kali keduanya. Dunia sains atau ilmu pengetahuan ditegakkan secara frontal di dunia One Piece. Jika dulu di chapter 840, kita diperkenalkan konsep dari perubahan DNA atau blueprint kehidupan, maka dengan kemunculan Vegapunk, sepertinya akan menjadi jawaban kenapa Kurohige dapat memakan dua buah iblis sekaligus. Sebuah pendapat dari para ilmuwan. Sampai sekarang kita masih belum tahu kenapa Kurohige dapat memakan dua buah setan. Apakah karena tubuhnya yang berbeda? Apakah karena buah setan Yami-Yami miliknya? Atau karena hal lain? Kita diberi clue mengenai Kurohige ini sudah 2 kali, yakni oleh Marco dan Buggy. Keduanya merupakan orang awam yang tidak terlalu tahu mengenai sains. Marco adalah seorang dokter yang sepertinya banyak bergantung pada buah setannya. Ia berkomentar bahwa Kurohige memiliki tubuh yang berbeda. Kemudian Buggy juga hanya orang awam yang mungkin mendapatkan pengetahuan seadanya bahwa Kurohige tidak pernah tidur. Nah, dari 2 orang ini, kita belum diberitahu komentar dari para ilmuwan. Kita belum tahu komentar orang-orang pintar terhadap kasus Kurohige ini. Yang mungkin ini bisa menjadi awalan yang bagus bagi cerita ini untuk menunjukkan sosok Vegapunk, yakni dengan menjelaskan kenapa tubuh Kurohige seperti itu dan kenapa ia bisa memakan 2 buah setan. Jika memang Kurohige memiliki tubuh seperti itu karena DNA miliknya, maka ini merupakan hal yang menakjubkan. Karena Jaji sudah merasakan sendiri betapa susahnya untuk merubah faktor DNA pada diri manusia. Tapi Kurohige, ia terlahir dengan DNA yang sudah unik. Jika para ilmuwan menemukan konsep DNA pada diri manusia, Chopper menemukan sebuah cara untuk memaksimalkan kinerja tubuhnya dengan memakan sesuatu yang disebut sebagai Rumble Ball. Rumble Ball ini merupakan sebuah konsep yang unik. Hanya dengan waktu 3 menit itu, Chopper berhasil menjadi sosok yang baru, menjadi bentuk tubuh yang baru. Chopper bisa menjadi orang yang sangat hebat hanya dengan memakan 3 Rumble Ball. Dan jika dipikir-pikir, Rumble Ball mengubah DNA orang yang DNA-nya sudah dirubah oleh buah setan. Kami ulangi, Rumble Ball mengubah DNA orang yang DNA-nya sudah dirubah oleh buah setan. Sehingga Rumble Ball adalah cara agar bisa memaksimalkan kekuatan buah setan tanpa harus belajar awakening. Chopper secara tidak langsung telah berhasil mengembangkan kekuatan buah setannya dengan menampilkan banyak versi dan tubuh yang berbeda. Ia telah berhasil mengembangkan kekuatan buah setannya menjadi tubuh yang super kuat dan bahkan menjadi seorang monster. Maka jika kita gabungkan penelitian Vegapunk dan Chopper ini, bisa-bisa hasilnya akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Yakni mereka bisa membuat sebuah obat yang mana dapat menyembuhkan efek samping dari buah setan itu sendiri. Yakni Luffy tidak perlu takut kehilangan kekuatan Gomu-Gomunya, karena mereka hanya akan menyembuhkan efek sampingnya saja, yakni efek samping tidak bisa berenang. Kami tahu bahwa kebebasan yang dimaksud Luffy kemungkinan besar adalah petualangannya, tapi bisa berenang juga termasuk dari yang namanya kebebasan. Setidaknya hingga saat ini info yang kita miliki adalah Rumble Ball bekerja pada Chopper. Untuk pengguna buah setan lainnya, kita masih belum tahu karena Oda belum pernah menunjukkan pengguna buah setan lain yang memakan Rumble Ball milik Chopper. Dan di lab Vegapunk, ketika Franky berkunjung ke sana, kita diperlihatkan sebuah kertas seperti ini. Kami masih belum tahu apa maksudnya, namun jika ada kertas dengan gambar buah setan, berarti setidaknya Franky juga mempelajari mengenai buah setan semasa time skip. Dan Chopper juga mempelajari mengenai obat-obatan semasa time skip. Maka kesimpulannya, inti dari teknologi yang ada di dunia ini adalah sebuah blueprint kehidupan, yang mana intinya adalah kita merubah DNA yang ada dalam diri manusia. Di chapter 840 disebutkan bahwa hanya dengan sedikit mutasi, kala itu mereka sudah memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang diketahui hanya bisa dilakukan oleh dewa itu sendiri. Eiichiro Oda memberikan karakter Kurohige dengan sebuah anugerah yang luar biasa untuk mengubah DNA manusia asli. Jaji memerlukan waktu dan kerja keras agar DNA anaknya bisa berubah. Namun Kurohige sejak lahir ia sudah memiliki DNA yang mengerikan tersebut. Dan kepemilikannya terhadap kekuatan Yami-Yami no Mi juga sepertinya akan menjadi jalan pintas baginya untuk menemukan cara agar bisa terbebas dari efek samping buah setan.
Rumble Ball dan penelitian Vegapunk akan menjadi jalan awal bagi kelompok topi jerami untuk menemukan obat dari penyakit buah setan Smile. Franky saat ini adalah ilmuwan yang ada dalam kelompok topi jerami. Ia mempelajari banyak hal yang dipelajari oleh Vegapunk dulu. Dengan konsep Rumble Ball yang dapat merubah DNA pengguna buah setan, dan dengan ilmu sains yang dimiliki Franky mengenai buah setan, mungkin mereka bisa menemukan sebuah obat untuk pengguna buah setan asli, yakni obat untuk mengobati pengguna buah setan yang akan melemah jika menyentuh air laut atau terkena batu laut. Kebebasan dalam serial cerita ini memiliki maksud yang sangat luas. Mungkin bebas berpetualang, bebas menjelajah, tapi bisa berenang juga termasuk dari yang namanya kebebasan. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan ngomong-ngomong, saat ini kami sedang membuka pre-order untuk t-shirt Straw Hat Crew ini. Bagi nakama yang berminat, langsung hubungi kontak WhatsApp yang tertera. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Ingat, untuk pemesanan t-shirt dan case ini di nomor yang berbeda, sehingga pastikan chatnya di nomor yang tepat. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.